Ya Tuhan, di atas puji-pujian kami. Oleh karena itu berkenanlah Engkau memberkati kami lewat firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh benar-benar menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami telah mempersiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika Engkau menyapa kami, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Namun kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya persilakan duduk kembali. Saudara, Tuhan memberikan free will kepada setiap manusia, atau kehendak bebas kepada setiap orang, di mana Anda dan saya diberi kebebasan untuk memilih, untuk menentukan, tanpa Tuhan intervensi. Anda mau taat dan percaya kepada firman Tuhan, atau Anda menolak firman Allah, Anda boleh memilih. Iman itu berpikir. Karena itu hati-hati dengan free will, dengan kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada kita. Adam diberikan oleh Tuhan free will, dan Tuhan berfirman, Adam, buah daripada pohon yang ada di tengah-tengah taman jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Adam dan Hawa karena lebih terpesona dengan bujuk rayu tipu iblis setan tadi, si ular tua tadi, Adam dan Hawa akhirnya dengan kehendak bebasnya memilih untuk tidak mentaati firman Allah. Dan Adam, Hawa jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, Anda dan saya adalah orang yang beriman. Tuhan ingin Anda dan saya punya iman yang dewasa, iman yang sempurna, yaitu iman yang juga berpikir. Sebelum kita kepada bacaan utamanya, saya mau tunjukkan lebih dulu bahwa iman itu berpikir. Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan 19. Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena
ia berpikir, garis bawah itu, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara, iman itu berpikir, tidak pakai dengkul, tidak membabi buta. Seperti sebagian pembicara bilang, wah kalau kamu orang beriman, ngapain lama banget pikir-pikir. Itu salah. Iman itu berpikir. Kenapa? Karena Bapak Abraham itu pun berpikir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup ini ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Semua penting karena kita hidup di dunia. Tetapi titik beratnya itu kepada berkat yang mana? Yang saudara harus berpikir kemudian memilih. Semua penting, berkat jasmani ya penting, berkat rohani ya penting. Tetapi titik beratnya ada di mana? Karena Yesus Kristus Tuhan justru menyampaikan kepada saudara, yang jasmani tidak terlalu penting, yang rohani itu yang selalu oleh dia ditekankan untuk saudara dan saya itu bisa dapatkan. Mengapa Bapak Ibu? Karena sesungguhnya yang jasmani itu oleh Tuhan itu sudah diberesi. Justru orang yang bilang, Tuhan apa yang tak makan, apa yang akan tak minum, apa yang akan aku pakai, Tuhan ngomong apa? Di dalam Matius 6:32, ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Kalau kamu tahu aku adalah pencipta alam semesta, langit bumi dengan segenap isinya, otomatis aku adalah pencipta yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup setiap umat ciptaanku. Sebetulnya sederhana, tetapi yang membuat rumit orang hidup bukan cuma bicara kebutuhan hidup, tetapi gaya hidup ini itu yang membuat rumit. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus buat mujizat 5 roti 2 ikan, dia beri makan sampai puas orang 5.000. Yang terjadi apa? Kita baca Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan 29. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 29. Judulnya roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawabnya ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudara percaya kepada Yesus? Percaya? Temenan? Saudara prakteknya enggak semua loh.
Kalau ditanya percaya, semua ngomong percaya. Tanya amin, semua ngomong amin. Prakteknya hidup, tidak semuanya. Buktinya apa? Tidak semua orang Kristen yang mencium Yesus itu mengasihi dia. Tidak semua orang Kristen yang ngaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu berterima kasih dengan dia. Tidak semuanya. Nanti saya buktikan ya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus Tuhan ngerti bahwa jasmani masih kita perlukan. Karena itu dia buat mukjizat, juga kasih makan orang 5.000. Laki-laki, belum perempuan dan anak-anak yang mengikuti dia ketika dia mengajar firman Allah. Apa yang terjadi? Mereka dipuaskan. Bukan cuma sekedar takjub, tetapi roti yang dinikmati jadi berkat jasmani untuk mereka. Sehingga keesokan harinya mereka tetap mengikuti Tuhan Yesus dan bertanya, "Guru, Rabi, kapan engkau datang ke sini?" Dia dengan belak-belakan ngomong, kalian ngikuti aku bukan karena tanda-tanda, bukan karena keselamatan, bukan karena firman yang tak ajarkan, tetapi karena apa? Karena kamu telah nikmati roti itu dan perutmu menjadi kenyang. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen termasuk pendeta yang khotbah di atas mimbar yang kudus itu ngikuti Tuhan, kelihatan setia, belum tentu hatinya melekat kepada Kristus. Tetapi karena apa? Karena ini semata-mata bisnis untuk keluarga di zaman sekarang. Saudara dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Persaingan bisnis antar gereja ada di medsos luar biasa. Tetapi apa yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus? Bukan dia mengabaikan kebutuhan manusia akan berkat jasmani, tetapi Yesus Kristus Tuhan jelas bilang di dalam ayat ke-27, bekerjalah bukan untuk makanan yang bisa binasa. Yang jasmani itu tidak kekal, yang jasmani itu fana, yang jasmani itu bisa binasa. Tapi semua bodong-bodong cari yang jasmani. Mereka seakan-akan bangga. Wah, setiap buka gereja bangkunya penuh. Harusnya kamu adalah orang yang malu kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Zaman dulu yang namanya hamba Tuhan buka gereja, door to door cari jiwa baru. Sekarang karena kekuatan finansialmu, kamu bangun gereja mewah, kamu kasih fasilitas yang luar biasa, membuat jemaat gereja-gereja kecil itu kepengen pindah ke gerejamu. Sehingga gerejamu penuh. Itu adalah domba, bukan hasil jerih lelahmu. Dan itu harusnya memalukan. Malu kepada Yesus Tuhan. Kenapa? Kebanggaanmu di hadapan manusia adalah cemoohan Tuhan atas kalian. Ini bukan dombamu, ini dombanya sebelah sana loh. Ini kepengen ngelihat gedungmu yang megah, pengen ngerasa nih AC saya ngadem, pengen ngerasa nih suara sound yang bagus. Bukan karena hasil engkau memenangkan jiwa satu demi satu yang membuat surga itu bersorak-sorai karena orang yang belum mengenal Tuhan Yesus menjadi pengikut Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Engkau sekarang boleh milih. Kamu mau milih yang jasmani bisa binasa atau ngikuti Yesus Kristus Tuhan? Bekerjalah untuk makanan yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ini yang dia minta, ini yang dia tekankan, supaya Anda dan saya bukan hanya semata-mata cari yang jasmani, tetapi titik beratnya kepada yang rohani, yang memiliki nilai abadi, yaitu hidup yang kekal. Konsekuensinya, kalau saudara milih yang kekal,
Saudara harus kembali kepada yang benar. Saudara, kita lihat Yohanes 17 ayat 17. Ketika Pilatus menyidang Tuhan Yesus, Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Yesus Tuhan tidak menjawab Pilatus. Pilatus keluar menjumpai rakyat yang semuanya bilang, salibkan dia, salibkan dia, lenyapkan dia. Pikir Pilatus, yang disebut kebenaran adalah fakta, adalah bukti. Sehingga Pilatus bilang kepada rakyat itu tadi, aku tidak menemukan bukti kesalahan orang ini sehingga dia setimpal harus menghadapi hukuman mati. Pikiran Pilatus. Tetapi kebenaran adalah Yohanes 17 ayat 17. Saya bacakan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kalau saudara pengen cari yang rohani, balik ke Alkitab. Balik ke Alkitab. Saring baik-baik. Pembicara siapapun yang nyimpang dari Alkitab itu adalah sampah. Saudara harus berani. Oh, ini gak cocok sama Alkitab. Potong. Kenapa? Ketika orang membenci kebenaran, kebenaran itu di telinga panas, rasa di hati itu pahit. Makanya orang yang memberita kebenaran, pemberita kebenaran itu banyak musuhnya. Mengapa? Karena 90% mungkin bahkan lebih itu banyak yang salah. Begitu muncul kebenaran, langsung mereka bilang, salibkan dia, lenyapkan dia. Sebab Yesus bersabda, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Orang yang benci kepada kebenaran tanpa sadar, dia benci Yesus Kristus Tuhan kita. Karena apa? Karena ketika engkau memperoleh kebenaran, engkau akan dibawa kepada jalan yang menuju kepada hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang saya ngajak Anda mikir terus milih ya. Ini khotbah ketiga, habis ini saya pulang sama Pak Fran. Tiga-tiga khotbah saya tidak sama, ini yang ketiga. Saudara takjak mikir, takjak milih. Ada dua ayat. Yang pertama Yohanes pasal 1 ayat 17 ya. Yohanes pasal 1 ayat 17. Ini sabda Kristus ya. Silakan. Yohanes pasal 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Alkitab kita ada dua bagian penting. Yang satunya hukum Taurat, disebut Taurat Musa. Satunya adalah Injil sampai dengan Wahyu. Saudara, kalau saudara disuruh milih, saudara milih Taurat atau milih kasih karunia? Milih Injil, milih mana? Ayo, milih mana? Nah, kan tidak bisa milih kan? Ayo, milih mana? Iman yang dewasa harus bisa milih. Kalau Anda tidak bisa milih, Anda tidak bisa simpulkan siapa Yesus, maka Alkitab bilang akan terjadi ratap tangis dan kertak gigi buat anak-anak terang ini tadi, orang-orang Israel itu. Perwira itu loh masuk duluan, karena perwira itu bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di dalam rumahku, bersabdalah saja maka hambaku akan sembuh. Karena engkau adalah Tuhan yang mulia, aku tidak bisa, tidak layak aku menerima engkau singgah di dalam rumahku. Yesus Tuhan bilang apa kepada perwira Romawi? Iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di dalam hidup orang Israel. Lihat, di luar Kristen ada yang lebih top. Gitu Kristen masih berani ngomong,
Di luar sana tidak ada yang selamat. Tuh, bayang. Pikir itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara diselamatkan oleh karena melakukan hukum Taurat atau kasih karunia? Lebih jelas, saudara diselamatkan oleh apa? Halo? Oleh apa? Kasih karunia. Ya, berarti saudara milih mana? Milih melakukan Taurat yang firman Tuhan bilang tidak ada seorang pun bisa diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Anda melakukan ini, atau Anda memilih kasih karunia, milih Yesus Kristus. Karena aku diselamatkan oleh karena apa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mempersembahkan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa tetapi mendapatkan hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Saudara, karena kasih karunia, saudara milih mana? Saudara lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Yohanes 5 ayat 45. Saya sedih banyak pendeta berusaha menarik jemaat zaman sekarang kembali lakukan Taurat. Goblok ini. Sangat bodoh. Sama dengan Anda tidak menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia naik ke atas kayu salib, mati sebagai kutuk atas hukum Taurat karena dosa manusia. Sekarang kamu balik lagi di Taurat. Ini tidak kamu hargai. Kematian dan kebangkitannya itu sama dengan tidak kamu hargai. Saudara, Yohanes pasal 5 ayat 45. Kalau Anda punya handphone dibuka, saya yakin itu warnanya merah. Kalau warnanya merah berarti itu keluar dari mulut Tuhan Yesus, bukan di handphone. Warnanya merah tidak. Firman-Nya berkata begini, jangan kamu menyangka bahwa aku, huruf besar, akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Yang mendakwa Musa loh, bukan Musa belani saudara loh, tidak loh. Ini yang ngomong apa? Yesus. Dia lebih daripada Musa. Dia yang menciptakan Musa. Dia yang memberikan 2 loh batu kepada Musa, isinya 10 hukum Taurat. Tuh lihat, yang mendakwa Musa. Mengapa? Apakah Taurat buruk? Tidak. Taurat kudus. Taurat bermanfaat. Justru lewat hukum Taurat kamu mengenal dosa. Karena itu isinya hukum Taurat itu bukan pengampunan, nuntut. Nah, kalau manusia dituntut oleh karena hukum Taurat, tidak ada satupun yang bisa selamat. Tidak ada. Kecuali dia turun dengan hukum kasih karunia. Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kamu diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Yang tidak cukup, yang tidak mampu, oleh Tuhan itu diampuni, dimaklumi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tadi sudah milih Taurat atau hukum kasih karunia. Kita milih hukum kasih karunia. Sekarang kalau tokohnya dilontarkan, Anda mau milih Musa, ikut Musa atau ikut Tuhan Yesus? Orang Israel ketika Tuhan Yesus memelekkan orang yang buta sejak lahir, orang Israel karena sangat mengagumi Musa, mereka sempat ngomong, kamu
murid orang itu murid Yesus, kami murid Musa. Artinya apa? Orang Israel masih punya mindset Musa lebih besar dari Yesus orang Nazaret itu. Sehingga mereka begitu bangga, mereka bilang kami muridnya Musa. Karena memang Musa adalah tokoh legendaris di mana mukjizat Allah yang dahsyat-dahsyat itu terjadi lewat pelayanan Musa, dan dunia itu mengakui peristiwa itu ada. Termasuk laut yang terbelah. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita dibilangi suruh milih kitabnya, kita milihnya benar. Sudah milih Injil Tuhan Yesus, milih hukum kasih karunia. Saudara, hukum kasih karunia itu yang seperti apa toh? Hukum kasih karunia itu adalah 10 perintah Allah yang ditulis Tuhan 2 kali di atas loh batu. Karena yang pertama itu dibanting oleh Musa. Tuhan ngomong sama Musa, Musa buat 2 loh batu baru seperti yang kemarin, kembali kamu naik ke atas gunung. Dan Tuhan dengan ikhlas, karena Tuhan tahu ini penting untuk manusia, ditulis ulang dengan jarinya. 10 perintah Allah ada di 2 loh batu yang baru. Ini hukum kasih karunia dari hukum Taurat yang tidak boleh dibatalkan, yang tidak boleh 1 titik 1 koma hilang. Lebih mudah langit bumi lenyap daripada 1 titik 1 koma. Itu yang ini, yang 10 perintah Allah ini. Mana? Kita lihat dulu Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Matius 22 36 sampai 40. Hukum yang terutama. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itu perintah Tuhan pertama sampai keempat, itu jadi yang vertikal. Hukum kasih karunia itu tandanya kan salib. Kasihlah Tuhan Allahmu. Perintah yang pertama sampai keempat. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, saudara, hukum kedua yang mendatar. Yesus Tuhan tuh bilang, yang kedua itu sebetulnya dengan yang tegak itu kodong. Mengapa kok sama? Karena bukti kamu mengasihi Tuhan itu kamu tunjukkan hidupmu sehari-hari mengasihi sesama yang kelihatan. Saya tidak akan berani dengan ibu ini itu. Kenapa? Karena saya punya pemahaman ini Tuhan Yesus. Sebab dia bilang, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Dan dia bilang, apa yang kamu lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, apa yang kamu lakukan kepada sesama yang lain, itu kamu lakukan untuk aku. Hanya huruf besar. Perhatikan, aku lapar, aku haus, aku telanjang, aku sakit, hanya selalu huruf besar. Nah, yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Yang kedua itu sebetulnya sama dengan yang pertama. Karena bukti Anda mencintai Tuhan Yesus dengan Anda menunjukkan setiap hari engkau hidup mengasihi sesama yang lain. Sehingga orang Kristen itu paling tidak punya musuh. Kenapa? Karena dia akan berdamai.
Besok kalau pertanyaannya sederhana, ngadep Tuhan, Tuhan cuma tanya, lu punya musuh enggak? Oh masih punya, langsung kiri neraka. Kenapa? Karena doa Bapak kami. Kena pasalnya doa Bapak kami. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampuni apa? Lanjut. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah, ringkesnya cuma hukum salib ini, kasih karunia ini aja. Yang mendatar perintah Tuhan kelima sampai ke 10. Lihat persaingan bisnis gereja, pendeta gagal semua. Kenapa? Itu baca itu. Jangan mengingini istrinya sesamamu, jangan mengingini hambanya laki-laki, hambanya perempuan, dombanya, rumahnya dan lain sebagainya. Jemaatnya rebutan, gitu. Goblok kamu. Rebutan. Tempat rebutan, menginginkan, mengingini itu dosa menurut hukum Taurat. Itu baca di sebuah perintah Allah, jangan mengingini, jangan membunuh, jangan berzina, terakhir jangan mengingini. Yang ke-10 itu mereka gagal melakukan semua, padahal di atas mimbar mengangkat kedua tangannya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang karena kita tahu yang menyelamatkan adalah Yesus dengan hukum kasih karunia-Nya, Anda berterima kasih kepada Musa atau Yesus? Anda berterima kasih sama siapa? Sama Yesus. Terima kasihnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tadi. Bacaannya tadi bilang apa? Tuhan, apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak Allah? Kehendak Allah adalah supaya apa? Kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Apakah orang Kristen percaya semua? Enggak loh. Enggak loh. Yesus Kristus Tuhan jelas punya rekening pribadi. Pendeta tidak pernah ngajar. Pendeta mana pernah ngajar? Mana jemaat pernah lakukan? Ayo kita lihat, dibaca yang agak panjang, walaupun agak panjang. Kalau saudara mau selamat, kalau ditanya, Anda mau kaya atau miskin? Pasti mau kaya. Ya wes sudah kaya apa-apa. Kaya tidak dilarang. Tetapi kaya yang selamat itu yang penting. Saudara, sekarang saya tunjukkan dulu supaya Anda kalau mau kaya itu cuma melakukan ini loh, bukan yang lain. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 nanti dibaca sendiri, saya bacakan sampai ayat 2 saja. Ini tidak ada firman lain kecuali yang satu ini. Tidak ada yang lain. Termasuk kata percaya tadi, percayalah kepada Dia. Berarti percaya itu mesti melakukan firman. Jika engkau baik-baik, judulnya berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu
jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara, tidak ada orang yang bisa diberkati jika dia tidak mendengar dan melakukan semua firman. Tidak boleh dipilih-pilih, semua firman. Semua firman. Nah, Tuhan Yesus itu punya rekening pribadi yang ada pada Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saudara, kalau Anda tidak lakukan ini, itu berbahaya. Ada banyak orang Kristen mati, binasa, itu karena ini. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Ini Yesus yang akui, dia yang menyelamatkan. Tetapi apa yang diajarkan Tuhan Yesus, Anda tidak lakukan. Anda lebih senang balik ke Taurat. Salah. Juga salah kalau Anda campur antara Taurat dengan kasih karunia. Taurat bukan tidak berfungsi, berfungsi sekali. Ketika apa? Ketika Yesus Tuhan belum datang, Taurat ini mengurung orang Israel, dituntun oleh hukum Taurat. Tetapi ketika iman itu datang, maka Taurat ini sudah tidak diperlukan lagi. Seorang bapak dan ibu berangkat ke kantor, bawa anaknya satu, mampir ke sekolah anak sekaligus nitip nih anak. Bu, titip ya. Nanti jam 5 saya jemput pulang kantor. Jam 7 sampai jam 5 urusannya hukum Taurat, urusannya sekolahan sing dititipi tadi. Tetapi nanti pulang jam 5 anaknya dijemput, Tauratnya tidak pakai, penitipannya tidak tanggung jawab, balik kepada iman yang datang ini tadi. Bukan balik ke Taurat lagi. Nah, Bapak Ibu, ayo kita lihat, tak bacakan. Judulnya penghakiman terakhir. Saya baca 31 sampai 40, perhatiannya di 40. Karena 40 ini adalah rekening pribadi Tuhan, tempat saudara berterima kasih yang saudara tidak pernah lakukan. Pendeta tidak pernah ngajar, tapi pendeta ngajar dengan persembahan yang lain. Kata pendeta, kamu bisa kaya, anak cucumu diberkati. Bohong. Kenapa? Orang diberkati, Ulangan 28 tok, mendengar seluruh firman dan melakukan semua, itu diberkati. Saudara lihat, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Bapak Ibu, ilustrasinya di foto. Itu ketika Tuhan Yesus turun bersama malaikat, ada sangkakala, ada banyak orang kudus, itu banyak bangsa dikumpulkan. Ilustrasi, belum tentu podo. Dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati, kedatangan kedua. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Domba itu adalah orang-orang yang diselamatkan sejak dunia dijadikan. Sudah dipilih, yang selamat siapa, yang tidak siapa. Hanya saja oleh dia ditutup. Anda dan saya tidak pernah tahu siapa yang diselamatkan, tetapi dia sudah menetapkan. Sebab ketika aku lapar, perhatikan kata aku, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar
dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yesus Tuhan sedang membuktikan, aku adalah Tuhan yang maha kaya, yang gak butuh duitmu. Oleh karena itu, siapa saja yang berterima kasih kepadaku, seterong di rekeningku langsung, yaitu kepada orang yang lapar, orang yang haus, orang yang telanjang, orang yang sakit, orang yang ada di penjara. Tapi apa yang sekarang dilakukan? Saudara nggak pernah lakukan ini loh. Gereja nggak pernah lakukan ini loh. Selalu harus disetor lewat pendeta. Belum tentu nyata. Belum tentu. Yesus Tuhan punya rekening sendiri, Anda nggak lakukan. Dan dia sedang buktikan, aku adalah Tuhan yang nggak butuh duitmu. Buktinya apa? Langsung tak akui itu sebagai aku. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak melakukan? 41-46. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Sia-sia enggak kira-kira? Jemaat yang begitu aktif, yang begitu yakin kamu dikenal oleh Tuhan, tetapi kenyataannya Tuhan bilang, enyahlah engkau orang terkutuk. Karena apa? Orang yang menderita, yang miskin, yang tertekan, kamu tidak pernah perhatikan. Kamu lebih senang pendetamu, bapak itu, ibu itu, ini loh, diumumkan persembahannya ini. Anda lebih senang dengan itu. Yesus Kristus Tuhan punya rekening pribadi, Anda abaikan. Apa yang dia katakan? Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu, mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Sama-sama Anda keluar duitnya sama, alamatnya rekening keliru, masalah. Oleh karena itu pemberita firman Tuhan juga adalah orang yang berisiko. Berisiko sekali. Mengapa? Karena dia yang seharusnya menjadi kepanjangan lidah Tuhan jangan sampai salah. Kalau dia salah, keluarganya akan berisiko terdampak. Ayatnya ada Pak Roni. Ayo kita lihat sebagai penutup. Bilangan 18 ayat yang pertama. Judulnya kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Bilangan pasal 18 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Harun, karena Harun ini adalah imam turun-temurun, ya. Engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Jadi jangan dumeh, ya, bahasa Jawanya dumeh.
kamu melayani pasti Tuhan senang. Tidak. Kamu melayani Tuhan pasti diberkati dengan yang baik. Tidak. Tapi kalau kamu salah, yaitu apa? Di dalam penyampaian pengajaran Allah, berarti informasi Allah itu tidak seperti isi hati Tuhan, engkau berisiko. Oleh karena itu, saya tidak berani khotbah keluar dari Alkitab. Sebab saya hanya menyampaikan isi hati Tuhan semata-mata. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan keluarga saya, memberkati saya, memakai saya untuk membela firman-Nya. Saya tidak berani nyimpang karena saya tahu resikonya. Ketika orang sengaja melesetkan, Yesus Tuhan sudah bilang, memang penyesatan itu harus terjadi di dunia. Tetapi celakalah seorang penyesat, sebaiknya sebuah batu kilangan dikalungkan di lehernya dan dia ditenggelamkan. Artinya apa? Penyampai berita bohong pasti binasa. Saudara, ayo kita berpikir. Kita punya iman dewasa, kita berpikir, kita memilih Taurat atau kasih karunia. Saya milih kasih karunia. Musa atau Yesus Kristus Tuhan, saya ikut Yesus Kristus Tuhan. Persembahan-persembahan lain yang ada di dalam hukum Taurat saya tinggalkan. Saya kalau berterima kasih, saya ngikut Matius 25, 31, 46. Kenapa? Rekeningnya jelas, sasarannya jelas, bonusnya jelas, yaitu keselamatan dalam hidup kekal. Loh, kenapa Anda harus lebih tergiur kaya tapi binasa? Yesus Tuhan bilang, apa gunanya seseorang memiliki dunia dengan segenap isinya jika jiwanya binasa? Loh, kamu dengan ngasih yang lapar, yang haus, Yesus Tuhan bilang apa? Engkau adalah domba di sebelah kanan Bapa yang telah diselamatkan sejak dunia dijadikan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan memberkati.